oleh Bapak sebagai untuk daftar selanjutnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih rekan-rekan pers, teman-teman wartawan, jurnalis, pewarta. Siang hari ini terima kasih untuk rekan-rekan pers, wartawan, pewarta yang senantiasa setia mendampingi seluruh proses politik, kemanusiaan, sosial, budaya di Kabupaten Melaka. Kesempatan siang hari ini kami datang untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati di PDI Perjuangan Melaka setelah sebelumnya mendaftarkan diri di Partai Golkar untuk berpasangan dengan Bapak Dr. Stef Bresira, karena di Golkar hanya membuka pendaftaran untuk bakal calon wakil bupati karena bupatinya sudah ditetapkan oleh DPP kepada Bapak Dr. Stef Bresira. Hari ini kami mendaftar di PDI Perjuangan sebagai pribadi melamar ke bakal calon wakil bupati tanpa menuntut PDI Perjuangan harus memasangkan kami dengan siapa calon bupatinya. Tetapi kami tahu bahwa prosesnya akan berjenjang sampai dengan DPP dan final keputusan itu datang dari DPP. Tetapi sebagai kader kami tidak mau kosong. Sebagai representasi dari teman-teman struktur dan juga PAC dan DPC sampai dengan anak ranting, kami nyatakan diri siap untuk turut terlibat dalam proses politik Pilkada Melaka 2024-2029. Hari ini saya hadir bersama dengan Amanah Ilurai, Wehali Wiku, juga Amanah Ketuas, Amanah Iki, Liurai Fatu Arui, juga dengan Amanah Ju dari perwakilan Hak Mota Urun, Hak Mota Ain yang ada di Kakeniu, juga datang mengantarkan saya sebagai bentuk dukungan daripada perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, karena kami mencintai sungguh budaya Melaka dan segala proses politik itu juga menentukan budaya Melaka akan kemana nanti besok dan lusa. Mungkin setelah ini prosesnya akan berlanjut dan soal pasangan calon itu kewenangan sepenuh-penuhnya kepada DPP partai. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya baik Pak Roy, ini yang kami catat ada beberapa kader PDIP daftar di sini juga, termasuk Bapak juga. Kira-kira harapan Bapak sebagai kader untuk PDIP itu seperti apa? Kalau misalnya keputusan untuk mendukungnya tidak kepada Bapak ataupun sebaliknya, seperti apa komentar Bapak? Baik, terima kasih. Kami di PDI Perjuangan itu diajarkan oleh senior-senior saya, Pak Ignas, Pak Sil, Pak Ronaldo sebagai senior-senior saya, Pak Eman, Pak Sek. Kami adalah kader, maka yang kami perjuangkan untuk rakyat itu adalah disiplin, loyal, dan ikhlas. Apapun keputusan partai itu akan kami lakukan dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sedisiplin-disiplinnya. Dan kami yakin dan percaya proses politik yang baru terjadi 14 Februari yang lalu dengan proses pengkhianatan, ada kader-kader PDI Perjuangan yang mengkhianati PDI Perjuangan. Kami yakin percaya bahwa PDI Perjuangan akan memberikan SK-nya kepada kader yang murni, yang melewati tahapan dan proses sesuai dengan mekanisme yang ada pada partai yang luar biasa besar ini dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Apapun keputusannya kami akan mengikuti keputusan, tapi kami akan percaya berdasarkan pengalaman pemilu kemarin ada kader yang berkhianat terhadap partai setelah partai membesarkan dia, memfasilitasi, membackup, tetapi dia berkhianat. Partai ini bahkan di salah satu provinsi ada kader PDI Perjuangan menjadi kepala daerah, tetapi tidak diberi ruang secara tegas untuk turut terlibat dalam proses Pilkada 2024 karena dia sendiri mengkhianati keputusan partai terkait Pilpres 2024 kemarin. Untuk itu kami sebagai kader yang murid dengan dorongan teman-teman kader struktur partai, kami akan percaya partai akan memperhitungkan dan memberikan SK kepada kami. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Dari saya izin terkait dengan semua calon, semua itu semuanya kakak sendiri sebagai perwakilan pemuda. Apa motivasi yang akan memberikan kepada masyarakat sehingga kakak punya niat untuk maju sebagai calon wakil bupati dari kader PDIP Perjuangan Kabupaten Melaka? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak John. Berdasarkan pengamatan saya pribadi dan juga mungkin masyarakat kita semua mengetahui bahwa yang mendaftar sebagai kader wakil bupati termuda itu saya dengan usia saat ini saya 35 tahun. Sedangkan
kader-kader yang lain-lain calon wakil bupati bakal calon itu adalah kader-kader tua menurut saya, karena usianya sudah lebih dari 40 tahun. Untuk itu semoga saya bisa menjadi representasi dan mengadukan politik yang gembira ria, dan juga bonus demografi yang terjadi saat ini itu menjadi peluang untuk kita memenangkan pertarungan ini, rekan-rekan milenial. Dan juga mungkin kemarin berdasarkan pilpres yang ada, kecenderungan masyarakat Indonesia maupun masyarakat Malaka ini mencintai figur muda, sehingga kemarin ada figur muda yang maju sebagai calon wakil presiden, dia dipilih dan dicintai benar oleh pemuda-pemuda, dan karena gaya politik yang riang gembira dan yang santai. Nah, mungkin itu siapa. Selanjutnya, selain menjadi tolak ukur dari pemilih nasional atau pilpres, menjadikan salah satu motivasi untuk Kakak Roy maju sebagai calon wakil bupati, selain itu yang sebagai skala prioritas di Kabupaten Malaka itu seperti apa? Contohnya saya maju menjadi wakil bupati karena atas dorongan si A si B. Menurut Kakak seperti apa? Baik, terima kasih. Terkait skala prioritas, dorongan ini pertama datang dari keluarga, tetapi saya pribadi sebagai kader kembali kepada ADART partai. Dorongan, motivasi, visi-visi, tetapi yang relevan dengan keadaan Malaka hari ini, baik manusia dan tanahnya. Sudah 2 kali kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, masih banyak sekali keluhan masyarakat di mana-mana. Kita akan bersama-sama dengan masyarakat, terutama struktur pemerintahan kuno sebelum era Republik ini ada, itu kita akan libatkan secara maksimal dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan. Meskipun sebagai wakil bupati kita punya posisi tahu terhadap pasangan yang akan mendampingi kita. Nanti kita akan datang dengan cara adat, dan kami yakin bupati siapa yang akan mendampingi kami akan mendengarkan, karena nanti yang bicara itu bukan hanya saya pribadi, tetapi saya hanya sebagai representasi dari Amanai Kloid, Amanai Kik, Amanai Jun, Amanai Kore, dan para Fukun Renurai Malaka. Nah, itu motivasi. Terkait visi misi teknis nanti kami akan sampaikan lewat dokumen yang akan kami sampaikan kepada panitia, tetapi umumnya masyarakat Malaka ini, terutama kita pemuda, itu tidak boleh banyak yang merantau lagi karena ketiadaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Malaka. Itu yang paling ini, dan juga pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur terkait di pemerintahan di dinas-dinas yang ada ini, baik pendidikan, PUPR dan seterusnya. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita nanti mendapat kepercayaan dan mandat daripada partai dan juga rakyat Malaka. Demikian. Terus ini alasannya apa sehingga bisa mau mendampingi dengan SBS? Terkait alasan untuk mendampingi Dr. Stefanus Briaseran, beliau adalah sosok birokrat senior, pernah menjabat sebagai Bupati Malaka dan juga pernah 2 kali diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi saya yakin percaya bahwa ada peluang yang besar sekali untuk Bapak Dokter atau Pak Dokter Stefanus mendapatkan lagi SK untuk yang ketiga kalinya, karena kontribusi beliau mungkin terhadap partai ini cukup diperhitungkan baik di level DPD maupun di level DPP. Tetapi sepenuh-penuhnya saya pribadi mengagumi beliau karena sempat menjadi jurkam saat 2020. Beliau juga cukup tegas dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Malaka dan juga menurunkan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Langsung bersentuhan. Beliau menghindari yang formal dan beliau dekat dengan masyarakat, itu secara pribadi. Tapi secara partai saya akan tetap tunduk kepada keputusan partai, akan dipasangkan, dikawinkan dengan siapa, dan kita akan ada komunikasi politik lagi dengan figur siapa yang akan mendampingi kami. Terima kasih. Satu lagi, selain nama yang disebut oleh kakak ETS ini menggandengkan dengan SBS, selain itu ada atau tidak? Selain ini, saya pribadi belum ada komunikasi dengan figur-figur yang lain, tetapi dengan Pak Dokter kami ada komunikasi dan kita menunggu proses selanjutnya. Mungkin saya pikir yang paling utama dari Amanai Kloid dan Amanai, mungkin Amanai Kore atau Amanai Kik atau Amanai Jun, ada yang mau disampaikan? Saya persilakan. Selamat sore. Saya nama Dominikus Kulit Keseran di Urai Malaka yang kedua. Tahun 2022 saya pulang dari Bali, saya undang kakaknya Ringgit Keseran. Bagaimana kubu Liurai atau Fam Keseran ini tidak boleh calon Bupati Malaka atau Wakil Bupati Malaka? Sedangkan Pulau Timur, omong Malaka adalah kerajaan milik kita. Suratnya Pertalokasi tahun 19
96 masih ada di saya tulisan Belanda. Maka saya ajak dia 2022 karena saya setelah MOU dengan Perdana Menteri Jepang suratnya ada MOU namanya Hiroshi Okagawa di Borobudur, foto bukti ada, maka saya ambil dia. Karena selama ini saya melihat orang-orang ini adu kami supaya kami yang dulu kami yang memimpin Pulau Timur ini kami pecah. Setelah saya terdaftar di Belanda, kartunya di Belanda, piagamnya di Menteri Dalam Negeri, semua lengkap, maka saya bilang lebih baik saya kumpul saya punya orang-orang ini, anak-anak saya ini, ponakan orang ini, calon bupati. Karena saya tahu persis 1963 Bapak besar saya menggarap sama Malaka Tengah. Bapak besar Roy Deseran 1963 sama Malaka Barat. Nulis Deseran itu juga kami saya. Tapi cara bagaimana orang berpolitik untuk kami ini hancur. Kami saya diam tak. Setelah saya daftar di Belanda saya kembali bilang mari saya calon kami. Yang datang ini saya dukung. Wakil dan bupati harus raja dulu. Kalau tidak, Malaka tidak bisa diatur kenal. Karena Malaka ini adalah kerajaan. Dokumen kalau mau pinjam pergi pelajari di saya. Pereta lokasi. Karena ini tulisan Belanda. 1917 tulisan. Ayat 17. Ada suratnya. Pereta lokasi tahun 1996 ada di saya. Pereta tanda tangan, foto sama-sama. Maka kakaknya mundur. Saya bilang sudah. Roy saya lebih percaya karena pengalaman di Jakarta.